Sedap. Dayat, nikmat ya. Ini ngopi. Kita di suasana yang sore seperti ini. Ini sore nih Kang Dayat nih. Ya sore memang. Hah? Keren nih, keren. Keren kan? Keren. Ini apa namanya? Apa sih ini? Karoket cek orang mah. Karoket. Karoket sobat colenak. Jadi Kita sobek dicocolkeun. Ini colenak. Nah ini cocol enak nih. Cocol Tuh. enak. Cocol enak. Luar biasa. Luar biasa. Ini enak sambalnya. Kang Dayat. Kita yang lalu tuh udah ngomongin hijauan pakan. Hijauan pakan ternak ya. Jadi jenis rumput. Kemudian jenis apa? Kacang-kacangan. Kekacangan. Kacang-kacangan. Leguminose dan ada rumput-rumput dan daun-daun. Ya. Pisang semua. Kang, kemarin kita bahas juga selain kita hijauan pakan, juga ternak itu butuh makanan penguat atau konsentrat tuh. Kenapa sih Kang butuh konsentrat ternak itu, dan konsentrat itu apa aja? Jenis konsentrat itu apa aja? Konsentrat itu biasanya menurut Kang Dayat nih di peternak tuh harus tahu tentang konsentrat, bukan hanya mungkin dari pabrik aja, mungkin kita bisa bikin sendiri kali. Atau seperti apa? Jadi begini Kang Dani. Sambil makan Kang ya? Apa? Sobat Tani, Sobat Colenak, mohon maaf nih sambil makan. Jadi sumber pakan ternak itu selain kemarin yang kita diskusikan di episode yang lalu itu tentang hijauan. Ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi mengenai konsentratnya. Ini sekalian melengkapi istilah. Kalau hijauan pakan ternak itu dinamakan dengan pakan kasar. Kalau konsentrat itu diistilahkan dengan pakan penguat. Penguat. Makanan penguat. Nah, itu. Tapi kasar dan penguat ini sebetulnya bukan dari, mungkin juga lah, mungkin bisa dilihat dari bentuknya, bentuk fisik maksudnya. Tapi yang jelas istilah penguat dan kasar ini atau hijauan dan konsentrat ini dibedakannya berdasarkan nutrisi, kandungan nutrisi. Ada 2 kandungan nutrisi yang bisa membedakan ini masuk golongan hijauan atau ini masuk golongan konsentrat. Itu dari 2 kadar nutrisi. Yang pertama dari protein. Protein. Yang kedua dari serat kasar. Oh, tetap ya. Jadi kalau bahan pakan yang kandungan serat kasarnya lebih dari 18% itu termasuk dalam golongan hijauan. Kemudian proteinnya di bawah 20% itu hijauan. Nah, kalau konsentrat serat kasarnya kurang dari 18%, proteinnya di atas 20%. Nah, itu ya. Itu yang lebih bisa memastikan mana golongan makanan kasar, mana golongan makanan penguat atau pakan penguat. Jadi itu ya. Nah ini Kang ini. Oh iya. yang jadi masalah untuk mengetahui serat kasar dan nutrisi protein itu kan harus uji laboratorium. Nah, bener. Kalau di peternak mah nggak ada Kang uji laboratorium. Ada lagi ujian apa? Ujian skripsi. ujian dinas. Nah begini, kita sekarang bahas yang konsentrat atau pakan penguat. Pakan penguat. Yang kandungan proteinnya secara umum Kang Dani itu di atas 20% dengan serat kasarnya kurang dari 18%. Berarti proteinnya di atas 20%. Serat kasarnya kurang dari 18%. Oleh karena itu daya cerna dari konsentrat ini
biasanya lebih tinggi dibandingkan hijauan. Oke. Daya cerna konsentrat itu lebih tinggi dibandingkan hijauan. Jadi kalau dianalogan ke manusia, kalau kita mengkonsumsi daging, ikan, telur, atau susu, itu kan daya cernanya lebih tinggi dibandingkan nasi. Betul. Nah, gitu. Nah, nasi ini hijauan, daging, ikan, susu, telur itu konsentrat. Nah, gitulah kurang lebih. Kemudian begini Sobat Tani, Sobat Colenak, dan Kang Dani. Kalau kita kelompokkan lagi dari golongan konsentrat ini, itu ada berbagai kelompok lah atau jenis. Ada konsentrat yang berbentuk dedak. Oke. Ada lagi konsentrat yang berbentuk ampas. Fisiknya, bentuk fisik ini Sobat Colenak. Kemudian ada lagi konsentrat yang berbentuk crumble. Crumble itu pecahannya agak besar-besar lah. Oke, crumble. Kemudian ada lagi yang berbentuk cair. Jadi, cair ya? Kurang lebih ada 4 jenis pengelompokan untuk konsentrat gitu kan Dani. Oh, bukan 2, ada padat, ada cair enggak? Ya sebetulnya kalau tarik garis besar itu padat, cair. Padat dan cair. Yang tadi kan yang padat kayak crumble itu tetap padat sebetulnya. Seperti ampas, dedak, crumble itu kan padat. Nah, itu kan padat. Ini maksudnya untuk mempermudah Sobat Tani atau Sobat Colenak. Oh, yang crumble tuh ini. Yang ampas tuh ini. Bagi-bagi supaya jelas ya. Jenisnya. Oh, ada yang seperti kan ada yang butiran, sorry. Satu lagi yang butiran. Butiran tuh granul kayak bukan. Iya, benar. Granul. Yang butiran ada lagi granul. Jadi ada macam-macam lah. Ada 5. Jadi maksudnya tuh supaya memudahkan bentuk dan jenisnya itu ya, supaya dibagi-bagi itu ya. Ada yang crumble, ada yang ya walaupun ampas juga kan sebetulnya sedikit basah sebetulnya. Iya. Jadi tapi padat dia ya. Artinya tidak 100% kering. Iya, tidak kering. Tetap masih ada kadar air. Iya, betul. Itu dari jenisnya konsentrat ya. Contoh yang paling gampang dan paling banyak digunakan oleh peternak sebagai bahan penguat, makanan penguat. Benar. Yang pertama adalah yang bentuknya ampas. Dedak. Apa? Ya, dedak. Ini fisik dedak dengan ampas kan pasti beda. Ya, betul. Ya, dedak. Nah, yang dedak ini yang paling banyak digunakan adalah dedak padi. Dedak padi. Kemudian ada lagi, tapi ini masih impor karena di kita nggak ada. Dedak gandum. Oh, gandum, ya. Dedak gandum atau hasil lebih, itu ya itu. Bukan lebih. Dikenal juga dengan istilah polar. Polar, iya betul. Polar. Jadi ada dedak padi, ada dedak gandum. Iya. Mungkin untuk wilayah Indonesia Timur dengan berkembangnya penanaman atau ramainya yang membudidayakan, pernah kita bahas tanaman sorghum. Nah, itu pasti ada dedaknya. Ya, dari hasil sosoh istilahnya di sosoh itu dari kulit itunya pasti ada ampasnya itu dan ternyata betul Kang, saya jadi ingat Kang. Teman saya yang di Sulawesi Tenggara, dia kan petani sorghum. Ketika dia sosoh itunya dikasihkan ke ternak. Jadi kayak dedak gitu. Dedak dibilangnya kan dia ampas. Jadi limbah dari hasil pengolahan untuk menghasilkan produksi utama dari satu kulitnya itu namanya kan dedak. Iya. Dedak. Istilahnya apa sih, kulit arinya ya? Betul. Kulit ari ya? Karena yang non kulit ari kan sekam namanya. Iya, betul. Bukan sekamnya ya. Kan kalau sekamnya sangat tinggi kadar serat kasarnya, jadi jelek. Yang lucu, biji sorghum aja bagus kalau dikasih ke ternak Kang. Apalagi itu. Nah, itu yang bentuknya dedak. Jadi ada dedak padi, dedak gandum, dedak sorghum lah sekarang mulai rame. Itu yang bentuknya dedak. Nah, ada lagi yang bentuknya seperti ampas. Oke. Ampas. Contoh yang banyak digunakan adalah ampas tahu. Iya, betul. Ampas tahu. Kemudian ada lagi ampas kelapa. Ampas kelapa. Ada lagi ampas ampas tebu. Kalau di pabrik ampas tebu bukan itu ampas kedelai. Ada kedelai. Ampas dari pembuatan pabrik tempe itu. Ada ampasnya.
kemudian ampas, dulu saya dengan Kang Dani juga pernah nyari itu ampas bir. Ampas bir. Oh iya betul. Kan? Itu juga sering di kalangan dengan deket-deket itu Pak, ampas bir ya dipakai. Ampas tahu, ampas bir, ampas tempe ya, ampas kedelai ya, ampas kedelainya ya. Jadi ada ya kurang lebih yang umum lah atau banyak digunakan atau dimanfaatkan Oleh dari peternak. produk konsentrat ampas ini adalah ampas tahu, ampas bir, dan ampas kedelai. Bersambung minggu depan.